sekolah. Bersama saya Eko Rudianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Aksi nyata budaya positif yang akan dilakukan di SD Negeri 7 Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, di sekolah saya sendiri. Pendahuluan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi. Dengan demikian karakter siswa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun rencana pelaksanaan, saya bersama rekan guru calon guru penggerak yang masih dalam satu sekolah menghadap kepala sekolah, meminta izin untuk menjelaskan budaya positif di sekolah dengan mengadakan pengibasan kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. 2. Mengumpulkan rekan-rekan guru untuk mengadakan pengibasan budaya positif dan segitiga restitusi. Yang ketiga, dilaksanakan di sekolah setelah jam pelajaran selesai. Harapan saya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi siswa. Aksi nyata 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Eko Rudianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang 5 posisi kontrol program disiplin positif yang berpusat pada murid. Namun sebelum itu saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 7 Muara Telang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 7 Muara Telang. Alhamdulillah di sini saya akan memaparkan 5 posisi kontrol tugas dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita akan explaining dulu sebentar. Ini kita akan mencoba explaining. Dengan SDG kita semuanya diberikan kelincahan dalam bergerak. Amin. Oke. Ini adalah 5 posisi kontrol yang kita miliki. Di sini ada yang warnanya merah di situ. Itu 1 sebagai seorang penghukum, 2 sebagai seorang pembuat merasa bersalah, ketiga
sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, itu kita akan bahas, kita masuk yang mana dari itu semua. Jadi identitas gagal kontrol dari kita itu adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat orang bersalah, itu posisi kontrol yang gagal. Jadi di situ yang pertama adalah penghukum. Guru berbuat atau menghardik, menunjukkan, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu masuk ke dalam penghukum. Jadi kalau kita menyindir siswa, kemudian kita menyakiti siswa, kita menunjuk-nunjuk siswa, kamu itu dan sebagainya, itu menyakiti. Jadi menyakiti perasaan mereka. Jadi menghukum. Kemudian membuat orang bersalah. Nih, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam membuat orang bersalah, ya, merasa bersalah. Kemudian ibu kecewa, harusnya kamu datang pagi, tapi datangnya siang, dan merasa dirinya itu bersalah. Kemudian kalau posisi sebagai seorang teman itu membuatkan alasan untuk muridnya. Jadi muridnya itu diminta untuk menceritakan alasannya kenapa bisa datang terlambat, bisa tidak mengerjakan PR, bisa tidak piket kelas. Jadi tidak langsung dihukum, tidak langsung dibuat mereka bersalah, tapi dicari dulu masalahnya apa. Kemudian kalau sebagai seorang pemantau itu menghitung dan mengukur, dihitung dan mengukur, kira-kira itu bagus atau tidak, kira-kira. Nah, seperti itu. Jadi semuanya ada posisinya. Kemudian kalau sebagai manajer, itu ini adalah titik terbaik seorang guru. Di situ mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu kenapa kok bisa datang terlambat? Kamu kenapa tidak bisa kerjakan PR? Kamu kenapa kok tidak bikin kelas? Nah, dan sebagainya. Itu adalah posisi seorang manajer. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, itu kita masuknya ke 3 posisi kontrol ini. Ada kalanya kita menjadi seorang teman, ada kalanya kita sebagai seorang pemantau, ada kalanya kita menjadi seorang manajer. Jangan diposisikan kontrol kita ke 2 yang ini, karena ketika kita memasukkan posisi yang ini, yang 2 ini sebagai seorang hukum dan membuat merasa bersalah, itu akan diingat terus oleh siswa, akan dibawa terus oleh siswa. Jadi seolah-olah apa yang kita ajarkan selama ini kepada siswa itu hanya sia-sia masuk ke dalam memori anak tersebut. Jadi posisinya harus 3 posisi kontrol itu. Kemudian di situ kalau guru berkata-kata, itu tadi berbuat ya, sekarang berkata-kata. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu juga masuk ke dalam posisi penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, itu kata-katanya seperti itu masuk ke dalam pikiran anak, itu membuat orang bersalah. Jadi gara-gara aku ibu ini stres, gara-gara aku ibu ini capek. Nah, itu berarti dia memasukkan sugesti anak itu bersalah. Kemudian
Kalau sebagai seorang teman itu ayolah lakukan demi ibu, itu posisinya sebagai seorang teman. Ayolah ikut dengan ibu, kemudian masa kamu tidak mau, ayolah ikut dengan bapak. Nah, itu sebagai seorang teman. Kata-kata yang seperti itu masuk ke dalam posisi teman. Kemudian pemantau, kalau masuk ke dalam pemantau itu apa peraturannya? Jadi kan biasanya di sekolah itu sudah ada yang namanya kesepakatan. Yang pertama diambil dari kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas sudah diambil, kemudian dari kesepakatan kelas itu dimasukkan ke dalam kesepakatan sekolah. Bisa. Kemudian di situ sebagai seorang manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu atau engkau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi di situ kata-katanya itu tidak ada kata-kata negatifnya untuk posisi manajer. Kemudian hasil pertama kalau dihukum itu anaknya menjadi seorang memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, itu tadi salah satunya. Hasilnya dari hasil yang kita kerjakan tadi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Itu hasil dari yang kita lakukan di atas tadi. Hasilnya seperti itu. Kemudian kalau sebagai seorang teman, hasilnya itu ketergantungan, berarti tidak baik juga. Ayolah, ikutlah. Jadi anak itu tergantung sama kita. Jadi tidak baik juga kalau terus-terusan kita posisikan sebagai seorang teman. Kemudian hasil dari pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kenapa Bapak kayak? Menyesuaikan diri. Gitu. Jadi kalau dipantau dia menyesuaikan diri, kalau tidak dipantau dia seenaknya sendiri. Kemudian kalau sebagai manajer menguatkan pribadi. Jadi posisi manajer ini adalah bagaimana cara menanamkan kita dihukum tidak pakai masker. Itu harusnya itu kan begini. Kita menanamkan apalah manfaat dari masker. Masker itu untuk menjaga kesehatan. Jadi ketika orang pakai masker itu berarti dia menjaga kesehatannya. Kenapa kita kok suruh pakai helm gitu? Untuk apa itu? Menjaga keselamatan. Jadi itu yang kita tanamkan dalam diri anak. Manfaat dari itu semua, bukan dari kamu tidak pakai helm nanti di depan itu ada polisi. Jadi dia pakai helm karena ada polisi, bukan pakai helm karena untuk menjaga keselamatan. Gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, guru kayak tukang hukum. Jadi di luar orang yang berkualitas. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maksudnya kualitasnya wong itu tukang nyeneni, wong itu sering membuat orang merasa bersalah. Jadi seperti itu posisinya. Kemudian kalau posisinya sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi kalau dia posisinya sebagai teman, aku selalu bantu dia, aku selalu diingatkan dia, seperti itu. Jadi hal-hal baik yang ada yang masuk ke dalam memori anak tersebut. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau pemantau, jadi Bapak baik memantau karena ada hukumannya seperti ini, kemudian ada peraturannya seperti ini. Yang selanjutnya yaitu murid meletakkan
dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai manajer, jadi yaitu mengakui bahwa bapak itu memang orangnya seperti ini, jadi kualitasnya itu baik. Jadi dari segi kualitas. Kemudian murid berkata itu kalau kita sering menghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Ketika kita marah sama murid, hal itu sudah biasa. Karena setiap hari ibu itu selalu marah. Bapak itu setiap hari selalu marah. Jadi akhirnya keluarlah kata-kata seperti itu dari siswa tersebut atau dari orang lain. Kemudian kata-kata lagi, kalau membuat salah, maafkan saya. Setiap dia membuat salah, maafkan saya. Setiap membuat salah, maafkan saya. Jadi selalu meminta maaf tapi tidak memperbaiki diri. Selanjutnya saya berpikir bapak atau ibu atau teman ternyata begitu orangnya. Itu sebagai pembaru, ternyata orangnya seperti itu. Kemudian posisinya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu sebagai pemantau. Itu murid berkata seperti itu. Kemudian sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dari kesalahan dia itu sudah mulai berusaha bagaimana caranya dia memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya, timbul dari diri siswa itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu dampaknya pada murid mengulangi kesalahan. Jadi dampaknya kepada murid itu mengulangi kesalahan yang sama selalu diulangi, biar dihukum lagi. Kalau kamu membersihkan toilet, besok terlambat lagi bersihkan toilet lagi, besok terlambat lagi bersihkan lagi. Seperti itu, mengulang kesalahan yang sama. Kemudian merasa rendah diri. Kalau sebagai orang yang sebagai merasa bersalah, dia rendah diri, kecil hati. Aku udah tinggal ibu, aku tak tinggal bapak. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia mengecilkan hati, ayo maju, silakan Aradi maju ke depan untuk menuliskan jawabannya. Gak mau, karena kemarin sudah disalahkan. Seperti itu. Kemudian lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu posisi sebagai teman. Dia itu tidak mau berusaha ketika posisi kita sebagai seorang teman. Ada ketergantungan kepada kita. Jadi tidak boleh juga kalau berkelanjutan. Kemudian sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau ada hadiahnya dia mau melakukan, kalau ada sanksinya dia melakukan. Kemudian kalau tidak ada dia tidak mau melakukan. Yang selanjutnya sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi siswa itu bisa mengevaluasi, dievaluasi. Oh ternyata kalau saya berbuat seperti itu, ini tidak baik, makanya harus diperbaiki. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki, yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan yang kita hadapi ke depannya. Nah, di sini ada tugas. Seperti Ibu Juli tadi, Ibu Juli memberikan tugas. Ini saya juga berikan tugas. Masuk yang mana? Pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa dengan kamu. Itu masuk posisi kontrol yang mana? Yang kedua tadi Pak, merasa bersalah. Ya, kita kunci jawabannya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Kemudian ayolah
lakukan demi bapak, demi ibu sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer atau pemantau? Pemantau dan manajer. Oke, kita simpan. Kamu selalu yang paling terakhir. Wow. Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Deng deng deng. Nah, ada yang benar ya? Oke, tepuk tangan kita semua. Jadi saya kecewa, kata-kata kecewa sekali ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kecewa sekali. Oh, saya kecewa, membuat orang bersalah. Kemudian kata-kata tidak pernah sebagai penghukum. Kamu ini tidak pernah benar, tidak pernah tepat waktu, tidak pernah dan sebagainya. Itu penghukum. Lakukan demi bapak atau demi ibu sebagai teman. Ayolah lakukan demi bapak demi ibu sebagai teman. Kemudian stiker bintang. Stiker bintang itu kan apa ya? Penghargaan. Ya, pemantau posisinya. Kemudian menyelesaikan masalah. Ya, kalau ada di situ kata-kata menyelesaikan masalah itu sebagai manajer. Yang selanjutnya, kamu selalu itu sebagai penghukum. Selalu terakhir, selalu datang terlambat, selalu berantem. Nah, itu sebagai penghukum. Nah, itulah tadi 5 posisi kontrol yang harus kita punya dalam dunia pendidikan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Bagaimana? Bisa dimengerti? Jadi 5 posisi kontrol itu akan merubah mindset kita, merubah pola pikir kita, di mana nantinya yang semula kita lakukan mudah-mudahan bisa berubah seiringnya waktu berjalan. Ya, sama-sama belajar, sama-sama kita menerapkan semua di sekolah kita. Mudah-mudahan kedepannya sekolah kita menjadi yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga. Kalau segitiga berarti di situ bentuknya segitiga. Ya. Ada 3 sisi. Ada 3 sisi. Ya Bu, 3 sisi. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dari kesalahan mereka itu diperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau tadi dimarahi, dia berkecil hati, ya kan? Disuruh maju lagi tidak mau karena dia berkecil hati, merasa bersalah. Kalau yang restitusi tidak, dia kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Oh iya, ternyata kemarin salah, saya harus memperbaiki, seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk
masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi tidak serta-merta menilai orang, tapi juga menilai diri sendiri. Itu menurut Gusen 2004. Nah ini ada tabelnya, tabel tentang restitusi. Identitas gagal yaitu yang masuk ke dalam hukuman. Kalau menghukum itu berarti sudah gagal. Kemudian identitas sukses, siswanya lebih disiplin. Disiplin ki apa? Nah, disiplin di situ ada dibagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagal itu yang masuk ke dalam hukuman, yaitu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Dicubit kan menghukum toh. Ya. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi seperti tadi. Ketika menumpahkan air, konsekuensinya harus membersihkan air tersebut. Itu konsekuensinya. Kemudian restitusinya di situ merupakan pilihan. Tidak ada pilihan lain. Itulah harus dibersihkan. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman ini orang murid itu tidak nyaman dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensinya, itu tadi sudah saya tumpahkan, gak enak lah saya bersihkan. Jadi dia ada waktunya. Kalau restitusi di situ menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi memberikan solusi, mencari solusi, masalahnya apa, kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan konsekuensinya. Kemudian kalau korban tabrak lari ya diabaikan. Tabrak lari tinggal ingat. Iya. Iya, enggak, tidak berkonsekuensi. Oke. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat kalau hukuman. Kalau diberi hukuman yang kemarin pas waktu ada gurunya dia diem, pas tidak ada gurunya lebih agresif lagi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya kan? Ujung-ujungnya muridnya lama-lama tidak takut kalau dihukum terus-menerus. Terus kebal dengan hukum, ya? Iya, kebal dengan hukum. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Pas waktu sekolah saja dia nurut, di luar tidak nurut karena dihukum. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, jadi kamu harus itu harus melakukan seperti ini, tidak boleh rubah. Kemudian murid atau anak membenci peraturan, jadi ujung-ujungnya peraturannya dibenci. Masuk lebih awal lah, masuk karena ini nanti pelajarannya harus olahraga, besok ini harus matematika. Itu ujung-ujungnya muridnya benci dengan peraturan yang dibuat. Sebaiknya peraturan itu dirubah menjadi kesepakatan kelas. Jadi di kelas itu membuat kesepakatan bersama. Oke, untuk selanjutnya yang lain memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus. Konsekuensinya
dan selanjutnya sampai dengan murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi posisi restitusinya di situ murid belajar bertanggung jawab, fokus pada pemecahan masalah, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi yang ketiga itu sudah diterapkan, dia akan menghargai dirinya sendiri. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau belajar restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Datang terlambat, karena dia datang terlambat dihukum lari, itu kan dihukum. Kalau datang terlambat untuk menebus kesalahan atau belajar dari kesalahan, jadi ketika dia terlambat supaya tidak datang terlambat, itu kan dipelajari. Oh, kalau saya datang berangkat jam 7:30, berarti kalau sampai di sekolah sudah terlambat. Dipelajari supaya tidak terlambat, berarti berangkatnya lebih awal. Nah, itu ditanamkan di dalam diri siswa supaya dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan kita dengan siswa, hubungan kita dengan orang lain diperbaiki. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan benci dengan kita. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, tapi memberi pengarahan, memberi wawasan supaya dia menyadari kesalahannya, dia baik, kita juga baik. Kemudian tawaran, bukan paksaan, menawarkan diri. Kenapa kamu berangkatnya terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ditawari. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, dituntut dirinya itu supaya kesalahannya itu dia menyadari dengan sendirinya. Oh iya, itu berarti kesalahan saya. Oh iya, itu berarti harus diperbaiki. Jadi menuntut mereka supaya menyadari dari kesalahannya itu untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Tindakannya itu, kenapa kok dia seperti itu? Gitu. Berarti mencari kebutuhan dasarnya. Kemudian cara yang paling baik. Yang selanjutnya yaitu fokus pada karakter bukan tindakan. Kita menumbuhkan karakter yang positif untuk siswa. Kemudian fokus pada solusinya. Jadi fokus ke dalam solusi, bukan ke dalam kesalahannya. Solusinya. Saya itu tidak mencari kesalahanmu, tapi kita mencari solusinya. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi karena dia tadi sudah bersalah, supaya dia menyadari kesalahannya dan bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi, supaya dia itu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang lain. Itu. Jadi semua itu 9 ciri restitusi ini bisa kita terapkan, bisa kita lakukan kalau kita juga memahami tentang nilai kontrol yang baik untuk kita. Kita mau memposisikan kita sebagai apa? Sebagai teman, atau sebagai pembuat masalah, atau sebagai penghukum, atau sebagai manajer, atau sebagai
memantau. Jadi itu kita ambil dulu, kita mau ambil yang mana. Kalau kita selama ini posisinya ke dalam menghukum, ya mulai sekarang monggo kita rubah tindakan kita sebagai apa nanti. Ya Bapak Ibu semua yang tahu, oh saya mau seperti ini, oh saya mau yang seperti ini, silakan. Jadi kita ambil satu, oh saya belum bisa kalau menjadi pemantau, mungkin jadi teman. Oke, jadi teman. Oh saya tidak bisa sebagai manajer atau sebagai teman, saya harus sebagai pemantau saja. Oke, silahkan sebagai pemantau. Dari hal-hal kecil itu akan kita rubah menjadi hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan di lingkungan kita, baik itu di lingkungan sekolah kita maupun di lingkungan keluarga kita. Jadi itu tidak harus di sekolah, di lingkungan kita, di mana saja seperti itu. Jadi kita memposisikan kita yang baik, yang mana di dalam posisi tersebut. Nah, di sini menstabilkan identitas itu kalimatnya, contohnya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas masalah itu tadi. Bapak dulu juga melakukan hal yang sama, seperti itu. Bapak juga dulu pernah datang terlambat. Bapak dulu juga pernah tidak mengerjakan PR. Menstabilkan identitas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Diberi wawasan, kamu itu bukan satu-satunya orang atau siswa yang melakukan kesalahan datang terlambat. Ada murid yang lain juga datang terlambat. Namun dan sebagainya. Jadi di situ harus distabilkan dulu identitasnya. Seperti itu. Kemudian baru divalidasi. Validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ketika dia datang terlambat, kira-kira adakah cara lain supaya kamu tidak datang terlambat? Ada seperti itu. Saya harus datangnya lebih awal. Gitu. Kemudian kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ditanya, kenapa kamu datangnya terlambat? Pasti punya alasan. Tempo hari itu ada video yang pernah saya bagi itu. Datang hari pertama datang terlambat, langsung dimarahi sama gurunya. Siswanya juga yang lain ikut menghardik, ngelempari dia pakai kertas. Hari kedua datang terlambat, seperti itu lagi, dimarahi sama gurunya, dihardik sama temannya. Kemudian hari ketiga datang lagi, posisinya juga masih terlambat. Hari keempat datang lebih awal, yang belum datang dia sudah datang. Karena apa? Karena alasannya itu sudah tidak ada lagi. Dia datang terlambat. Hari pertama dia harus mengantar ibunya ke rumah sakit. Hari kedua dia harus menyuapi ibunya di rumah sakit, makanya dia terlambat. Hari ketiga ibunya meninggal. Hari keempat karena semua itu sudah tidak diurusi, kebutuhannya sudah tidak ada, dia datang lebih awal. Ketika ditanya apa yang terjadi, gurunya merasa bersalah karena tidak ditanyakan kebutuhannya, tidak ditanyakan kenapa dia terlambat, seperti itu. Jadi jangan sampai itu terjadi kepada kita. Kalau itu akan terjadi kepada kita, alangkah berdosanya kita, alangkah menyakitkannya kita. Itu akan diingat selalu sama anak tersebut.
Jadi jangan sampai itu kita yang mengalaminya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati. Jadi di situ disepakati. Kira-kira kamu besok mau seperti apa? Kira-kira kamu mau memecahkan masalahnya dengan cara apa? Jadi di situ meyakinkan keyakinannya. Oh, saya besok harus datang lebih awal. Oh, besok saya harus datang naik sepeda. Oh, besok saya harus datangnya bareng-bareng dengan temannya. Jadi meyakinkan supaya dia yakin dia bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, menstabilkan. Kalau kemarin itu anaknya bersalah, kalau dimasukkan ke sini dia berubah menjadi positif terhadap dirinya. Kalau kemarin merasa bersalah kepada dirinya, di sini menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah itu. Jadi menyelesaikan masalah. Jadi tidak mencari kesalahan. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhannya. Apakah itu power atau freedom atau love atau belonging, fun atau survival. Jadi di situ semua ada. Apakah itu kesenangan atau itu kepuasan atau itu kekuatan dan sebagainya. Kemudian kata guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih baik atau lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan tersebut. Apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul itu membawa kekerasan. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi. Jadi hal-hal itu disampaikan oleh siswanya. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah atau di sekolah kita? Nilai-nilainya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Juni. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tanya sama siswa. Yang ideal itu Bu, kelasnya rapi, siswanya aktif. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi ditanya, saya itu sebenarnya seperti kebutuhannya apa? Kemudian apa yang kamu rasakan? Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Hal tersebut harus kita yakinkan kepada siswa tersebut supaya beliau atau siswa itu meyakini apa yang sudah disepakati. Thank you, terima kasih. Nah, salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Jadi itu tadi
5 posisi kontrol yang harus kita lakukan dan dalam budaya positif atau budaya yang harus kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Pak, temanya sangat menarik Pak. Temanya sangat menarik. Ada pertanyaan? Ibu, Bapak silakan yang mau bertanya. Tanya? Jelas kok Pak. Jelas ya? Iya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.